Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di malam hari ini dalam rangka kita Thalabul Ilmi meneruskan kajian dari kitab Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah yang dikarang oleh Syekhuna Syekhul Islam Ibnu Baz rahimahullah. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa hal dari kitab beliau, dan salah satunya adalah seharusnya seorang muslim yang mengaku dirinya Islam, dirinya muslim, dia ada kewajiban untuk benar bacaan Al-Quran, khususnya di Al-Fatihah. Kemudian dia mempelajari minimal Qisarus Suwar. Qisarus Suwar di sini maksudnya adalah dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Ada yang masih belum hafal dari surat Al-Zalzalah sampai An-Nas? Insyaallah semuanya sudah hafal nih. Ya, jadi daurah kita kewajibannya adalah menghafal nih kok. Makan anggota panitia nanti bisa dites. Ya, ini minimal sekali ya, minimal sekali ya Bapak Ibu, minimal sekali seorang muslim itu harus hafal dari surat Az-Zalzalah sampai surat An-Nas. Itu minimal sekali. Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu minimal sekali kita hafal dengan surat-surat itu. Ya, bismillah, kita lanjutkan ya ikhwah. Qala syarih, penyarah mengatakan ma hiya aqsamun nasi ma'al Qur'an. Pembagian manusia terhadap Al-Quran. Ada 3 kelompok pembagian manusia itu terhadap Al-Quran. Pertama adalah mufarrid, terlalu meremehkan, terlalu meremehkan terhadap Al-Quran. Maksudnya apa? Yang dia menghajar itu meninggalkan Al-Quran, enggak mempelajarinya, enggak membacanya, apalagi mentadaburi, membaca tafsirnya. Belajar bacanya tok aja enggak, dan enggak mau tahu itu, enggak mau tahu terhadap Al-Quran. Nah, ini benar-benar paling parah ya. Masa Al-Quran saja, padahal itu kan kitabnya, baca aja nggak bisa. Nah, ini adalah mufarrid, orang yang terlalu meremehkan. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah mufrid. Mufrid itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu bagaimana? Dia membaca Al-Quran dan dia menghafal Quran, tetapi tidak ada pentadaburannya. Padahal tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu kan untuk ditadaburi. Itu tujuan paling pokok. Al-Quran itu untuk ditadaburi dan juga tidak mengamalkan. Ini berlebihan. Kemudian yang ketiga wasat pertengahan.
Ya, kalau pertengahan itu ya dia sering membaca, kemudian berusaha menghafal, berusaha untuk mentadaburi, ya, dan berusaha untuk mengamalkan seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan seperti inilah keadaan para ulama soleh, ulama salaf kita dahulu. Mereka membaca, kemudian mentadaburi, menghafal dahulu, ya, membaca, menghafal urutannya, kemudian baru mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkannya. Bahkan di dalam menghafal Al-Quran itu hanya 10 ayat sampai dia hafal benar, sampai dia mempelajarinya benar, sampai dia mentadaburi, ya, sampai dia bisa mengamalkan 10 ayat tersebut, baru dia tambah. Ini metode ini adalah metode yang menjamak, mengumpulkan antara dia dia menghafal plus mentadaburi dan mengamalkan. Itu. Kalau metode seperti itu sangat membutuhkan sangat banyak waktu. Sedangkan kita umur sudah ya, ya, sudah tua semua gitu. Ya, minimal ketika kita tidak bisa mentadabbur Al-Quran dengan kita sendiri, maka minimal kita membacanya, Pak. Minimal sekali kita membacanya. Itu. Ya, khonfitin azanillahu wa iyyakum, tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata saya nggak bisa. Nah, karena Al-Quran itu harus kita baca, harus kita pelajari gitu. Kalau kita nggak bisa baca umpamanya atau pas malas kita baca, maka bisa dengan mendengarkan atau mendengar Al-Quran, ya, mendengarkan tok saja itu saja insya Allah makjur, mendapatkan pahala, ya, dan juga bisa menenangkan hati membaca mendengarkan Al-Quran. Ya. Pak, jenengan pernah dengar ada orang mati di setelin dangdut? Hah? Ada, Pak? Sepertinya nggak ada, nggak pernah gitu. Ya, orang meninggal setelannya rock, ya, dangdutan. Oh, kayaknya nggak pernah ada gitu. Maksudnya Muslim ya. Ya, walaupun hanya KTP tok Muslimnya. Islam itu cuma KTP tok, tapi nggak ada ketika dia meninggal, ya, nggak mungkin disetelin, bahkan qasidah pun juga nggak, gitu ya, qasidah pun juga nggak, itu mesti murotal kalau disetelin. Kalau nggak murotal ya sudah nggak ada. Ini membuktikan bahwa Quran itu sekedar kita mendengar itu sebenarnya bisa menenangkan hati. Benarnya, kalau kita benar-benar mendengarkan dengan seksama. Kalau ini momennya kita mendengarkan kok hati kita nggak tersentuh, oh berarti ada sesuatu dalam hati kita. Itu berarti ada sesuatu perlu dikoreksi. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Intinya bahwa seorang muslim itu tidak ada alasan untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Entah itu membaca, entah itu mendengar. Kalau bisa yang mendengar, yang membaca, yang mentadaburi, yang mengamalkan. Karena ini dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW suatu saat, nggak cuma sekali dua kali, ya, beliau meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk membacakan. Ya, Abu Musa al-Asy'ari diperintahkan untuk membaca. Kemudian juga kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW meminta. Kemudian beliau bilang, ya, Aqra 'alaika wa 'alaika unzil. Bagaimana aku akan membacakan kepada anda ya Rasulullah, padahal Al-Quran itu turun kepada anda. Ya. Kemudian Nabi SAW menyatakan,
Ya, saya suka mendengar dari orang lain. Ada kalanya kita ketika membaca sendiri itu nggak bisa mentadaburi, maka bisa kita mendengar dari orang lain membaca gitu. Walaupun ya mungkin kita mendengar dari orang lain tuh, maaf, kadang itu lebih bisa mengena walaupun karena nadanya. Nih, karena nadanya, nggak tahu maknanya apa, tapi nadanya ini masya Allah sedih banget gitu. Nah, bisa nyentuh dalam hati. Itu udah cukup insya Allah. Karena Al-Quran ini sebenarnya bisa menenangkan hati. Ya kan fitin azanillahu wa iyyakum. Nah, bagaimana bentuk orang itu meninggalkan Al-Quran? Ini di sini disebutkan pertama hajrul qiraah, meninggalkan dari membacanya. Bacanya pun juga enggak. Kalau enggak Ramadan, ramaco. Belas. Walaupun hanya ya setengah muka atau satu lembar, tidak membaca. Yang kedua hajrul hifdzi, yaitu tidak menghafalnya. Tidak menghafalnya. Maka yang disebutkan oleh Syekh Mu'allif di sini Al-Fatihah, kemudian Qisarul Suwar dari Az-Zalzalah sampai An-Nas, ini minim sekali. Ini minim sekali gitu. Hanya untuk sekedar dibaca ketika sholat ya. Kalau dari Az-Zalzalah sampai An-Nas itu kan insya Allah sudah 11 rakaat ada ya. Maksudnya ketika untuk taraweh, imam taraweh itu siap gitu loh. Lagi. Kemudian ketika hajr tadabbur, itu meninggalkan dari tadabbur Al-Quran. Selanjutnya hajrul amal, meninggalkan pengamalan dari Al-Quran. Yang terakhir adalah hajr tadawi, yang meninggalkan dari mengobati diri dengan Al-Quran itu. Nah, Al-Quran itu kan sifatnya syifa. Sifat dari Al-Quran salah satunya adalah dia bisa mengobati. Ibnu Qayyim Ta'ala mengatakan mengobati di sini tidak hanya syifa lima fis sudur, tidak hanya di dalam hati saja, penyakit hati. Ya. Tetapi ini umum untuk semuanya gitu. Kalau gunung saja itu bisa meletus dikarenakan diturunkan kepadanya Al-Quran. Ya, walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal ya la ra'aitahu, ya, kalian akan melihat gunung itu meletus. Karena saking beratnya Al-Quran. Kalau gunung aja itu bisa meletus dikarenakan Al-Quran, diturunkan kepadanya Al-Quran, apalagi kepada penyakit-penyakit yang itu lebih kecil daripada gunung. Maka Ibnu Qayyim Ta'ala itu lebih cenderung ke pendapat bahwa syifa ya, Al-Quran, pengobatan Al-Quran itu tidak hanya untuk hati, melainkan untuk penyakit secara zahir gitu. Dan ini terbukti ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus beberapa sahabat ya, untuk berperang, untuk jihad. Nah, terutuslah beberapa sahabat, kemudian mereka balik. Setelah balik di perjalanan balik itu mereka kehabisan bekal. Ya, akhirnya melewati suatu kampung. Ya, kampung tersebut mereka mintai bekal, ya, makan, ya, minum, tapi nggak dikasih. Akhirnya lewat. Begitu lewat, nggak lama, ya, ada perempuan yang ngejar mereka. Hal minkum raqi, katanya. Apakah di antara kalian itu ada yang bisa meruqyah? Bisa meruqyah. Semuanya diam. Nggak ada yang bisa. Akhirnya ada satu orang. Ya, saya akan meruqyah. Kata perempuan tadi, fa inna sayyidal qaum salim, sesungguhnya ini tuan kaum yang ada di sini itu sedang sakit, minta diruqyah.
Akhirnya salah satu sahabat tadi meruqyah. Begitu diruqyah sembuh, langsung total sembuh. Ya, akhirnya oleh Sayyidul Qaum tadi udah dikasih hadiah, dikasih beberapa kambing. Sampailah dia dengan kelompoknya tadi. Teman-temannya bilang, tanya, loh, emang kamu bisa meruqyah? Enggak. Nih, saya juga nggak bisa meruqyah. Saya cuman bacain Al-Fatihah saja. Cuma Al-Fatihah saja dia bacain. Saya cuma bacain Al-Fatihah, alhamdulillah sembuh. Terus ini ada hadiah, ini kambing. Kemudian para sahabat bilang, ini nggak jelas ini. Kehalalannya ini nggak jelas. Pokoknya nggak boleh ada yang nyenggol kambing hadiah tersebut. Sampai kita ke Madinah dan bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya mereka sampai ke Madinah dan menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah tadi. Pokoknya ini ada sahabat, ya, salah satu sahabat yang meruqyah Sayyidul Qaum dengan Al-Fatihah. Kemudian Nabi alaihi wasallam menyatakan, atadruna annahu syifa. Tidakkah kalian tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah syifa, obat. Idribu li sahman. Ini hadiah, boleh ya, bagilah saya juga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ada kewajiban bagi kita ikhwan fillah untuk mentadabburi Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Yajib 'alal muslim ayatadabbur al-Qur'ana wa ya'mala bima fihi. Wajib seorang muslim itu untuk mentadabburi Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Qur'an tersebut. Allah Ta'ala menyatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka itu mentadabbur Al-Qur'an? Ya, tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an? Berarti apa? Ada kewajiban bagi kita untuk mentadabbur Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an itu ya tadi dengan belum bisa baca, kemudian ketika sudah baca ya diperbanyak bacaannya, terutama di bulan Ramadan, ya. Kemudian setelah bisa ya mempelajarinya dengan membaca tafsir-tafsirannya, nggak bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia, hal tersebut. Ilmu Al-Quran itu sangat banyak sekali ya ikhwan fiddin. Ya, ilmu Al-Quran itu sangat banyak sekali. Dari segi bacaannya itu ada beberapa bacaan, ya kan? Ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah. Ya. Ini sangat banyak. Lah, kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an amma ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an atau di dalam hati mereka itu aqfaluha, ya, ada kunci-kunci, ada gembok-gembok sehingga mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan orang yang tidak mau mentadabbur Al-Qur'an itu seakan-akan hatinya itu terkunci, ya, hatinya tergembok. Dan Allah Ta'ala menyatakan akfal dari kuflun, enggak cuma satu gembok, ya, tapi beberapa gembok. Ya. Orang yang tidak pernah mempelajari Al-Qur'an, orang yang tidak pernah tersentuh dengan Al-Qur'an, itu orang yang benar-benar hatinya itu terkunci. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam ayat seperti ini, Pak. Ya, jangan sampai. Kalau kita nggak bisa belajar sendiri, bisalah kita belajar lewat ulama, lewat ustaz. Ya. Kalau tidak ada ya nanti lewat. Ya, karena alhamdulillah sekarang itu kan medsos banyak, ya, YouTube juga banyak, itu bisa kita akses dimanapun kita berada, insya Allah bisa gitu. Intinya nggak ada alasan untuk kita meninggalkan Al-Quran. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan dalam penafsiran ini,
Dallat hadhil ayatu ala wujubi tadabburi fil Qur'an liyu'rafa ma'nahu. Ayat ini menunjukkan wajibnya kita untuk mentadaburi Al-Quran supaya makna dari Al-Quran itu diketahui, supaya kita tahu makna dari Al-Quran. Di antara contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam mendirikan salat malam. Hatta idza asbaha bi ayatin, sampai subuh beliau hanya membaca satu ayat, Pak. Karena mentadabburi Al-Qur'an itu. Salat malam sampai subuh, sampai menjelang subuh, hanya satu ayat beliau baca berulang-ulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini ucapannya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa bilang kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-Mu. Engkau yang menciptakan mereka. Ya. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ini al-aziz, maha bijaksana, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Beliau alaihi salatu wassalam, Nabi Isa itu kan terkenal dengan lemah lembutnya. Ajaran beliau itu ajaran disebut sayang, kasih sayang gitu. Ya. Maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi manusia. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini terus dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai subuh. Subhanallah ya. Kemudian Al-Syarih memberikan komentar di sini, walaysa ma'na hadza anna al-muslima yakfihi ay yaqtasira 'ala al-Qur'an wa yu'ridu 'an sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan maknanya orang muslim mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Udah, saya mengikuti Quran tok. Ya, nggak perlu ngambil sunnah-sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Ya salah. Quran sama sunnah ini nggak bisa dipisah, Pak. Ya, sama sekali nggak bisa dipisah. Harus sejalan. Karena sifat dari sunnah Nabi, ini maksudnya ke makanatus sunnah, posisi atau bagaimana sih sebenarnya sunnah itu, hadis Nabi itu. Nah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu ada kalanya sebagai bayan lil Quran, sebagai penjelas dari Al-Quran, sebagai penjelas dari Al-Quran. Kita tidak pernah bisa mendapatkan bagaimana tata cara sholat dalam Al-Quran. Itu tidak pernah bisa, tidak pernah ada dalam Al-Quran tata cara bagaimana sholat secara global dalam Al-Quran. Terus dari mana kita dapatkan sholat itu? Ada rukuknya, ada i'tidal, ada sujudnya, ada duduknya, ada tahiyat. Dari mana semua? Ini semuanya dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dari Al-Quran. Maka sunnah Nabi itu menjadi bayan, menjadi penjelas. Nah, di sana ada, Pak, kelompok yang namanya Qur'aniyun. Ya, kelompok yang namanya itu Qur'aniyun, ahli Quran. Ya, ahli Quran. Tetapi mereka menyampingkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kelompok ini itu sudah diprediksi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan,
Ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya saya itu diberi Alkitab, yaitu Al-Quran, wa mislahu ma'ahu, dan semisalnya seperti Al-Quran, yaitu maksudnya adalah hadis, sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita memang benar-benar mengikuti Nabi SAW, nggak bisa cuma Al-Quran kok. Harus ngambil juga yang semisal dengan Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Ala yushiku rajulun syab'anu ala arikatihi yaqul. Ditakutkan ada seseorang yang dia gemuk, ala arikatihi, di atas dipannya, yaqul, dia mengatakan, alaikum bihadzal Qur'an, wajib bagi kalian untuk ngambil Quran ini. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh. Apa yang kalian dapatkan di dalamnya itu dari yang halal, maka halalkan. Wa ma wajadtum fi min haramin faharrimuh. Dan apa yang kalian dapatkan dari Al-Quran itu yang haram, maka haramkan. Sama sekali tidak memandang hadis Nabi SAW. Ini tidak benar. Nabi SAW mengancam juga, ala yushiku rajulun. Hendaknya seseorang itu dia takut, takut dari ancaman Allah Ta'ala, bahwa dia hanya mengambil dari Al-Quran semata. Ini tidak benar. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian di sini asy-syarih penjelas memberikan beberapa penafsiran yang beliau ambil dari Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, untuk dari punya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ini perlu kita ambil nggak? Ini kalau kita ambil banyak sekali. Atau nanti ana bacain ini aja ya, inti-inti dari surat-surat itu apa saja gitu. Kemudian kita loncat loncat ke pelajaran kedua. Mana tadi? Nanti kalau masih ada waktunya, kita pelajari dari inti yang bisa kita ambil dari surat Az-Zalzalah sampai surat An-Nas. Surat Az-Zalzalah itu intinya apa? Kemudian Al-Adid itu intinya apa gitu. Kita masuk ke darus yang kedua, Arkanul Islam. Rukun-rukun Islam. Kemudian Al-Muallif Syekh bin Baz ta'ala mengatakan di sini, bayanu arkanul Islam bil khamsah, menerangkan atau keterangan rukun Islam yang 5. Wa awwaluha wa a'dhamuha, pertama kali dan yang paling agung adalah syahadatu alla ilaha illallah. Persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Ta'ala. Bi syarhi ma'aniha, dengan menjelaskan makna-maknanya, ma'a bayani syuruti la ilaha illallah. Ini penting, sangat penting sekali. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar qaul, tidak hanya sekedar ucapan, tetapi kalimat la ilaha illallah itu ada makna yang tersirat dan juga ada rukun, begitu juga ada syarat. Ada makna, ada rukun, ada syarat yang harus kita fahami benar. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah mereka faham sehingga mereka enggan untuk mengatakan la ilaha illallah itu. Sedangkan kita dengan mudahnya kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi enggak faham. Kemudian apa makna dari la ilaha illallah? Makna plus rukun nanti ya. Maknanya adalah la ilaha itu nafiyan.
penafian, peniadaan jami'a ma yu'badu min dunillah, semua apa saja yang disembah kecuali Allah Ta'ala itu. Menafikan keberhakan selain Allah untuk disembah. Kalau kita amati ikhwan fillah, di dunia ini banyak yang menyembah selain Allah daripada yang menyembah Allah. Percaya apa bukan? Gitu. Lebih banyak orang tuh menyembah selain Allah. Ini selain Allah, selain Allah, baik itu matahari, baik itu jin, baik itu pohon, berhala dan yang lainnya, daripada menyembah Allah Ta'ala. Kaum muslimin sekarang ini kan diperkirakan hanya berapa? 2 miliar ya? 28. Oh, 2/8. Masya Allah. Jadi ada sekitar manusia di atas bumi sekarang ini, di atas dunia itu ada 8 miliar. Sedangkan kaum muslimin yang menganggap dirinya Islam itu 2 miliar. 2 miliar kita tanya umpamanya ini. Yang sholat berapa? Yang bisa ngaji berapa? Yang faham tentang agama dia, yang benar-benar faham dengan agama sendiri itu berapa? Kira-kira jawabannya berapa, Pak? Antara yang sholat dengan yang nggak sholat nih kok kebanyakan yang mana, Pak? Yang sholat aja loh ya. Kita nggak menanyakan sholatnya khusyuk atau enggak. Itu lebih detail gitu. Antara yang sholat, maunya sholat sekian 1 miliar mamanya. Antara yang sholat dengan khusyuk sama yang nggak khusyuk, tanyakan yang mana ya. Masya Allah. Makanya benar apa yang Allah Ta'ala firmankan itu, wa qalilum min ibadiya syakur. Sedikit sekali ya hambaku yang bisa bersyukur, itu sangat sedikit sekali gitu. Nah, di sini makna la ilaha illallah itu pertama adalah la ilaha. Ini menjadi rukun pertama, yaitu nafi, peniadaan. Meniadakan keberhakan selain Allah Ta'ala untuk disembah. Patung disembah, tapi nggak ada berhak disembah sebenarnya. Mohon maaf, ya, mohon maaf sekali kalau di khususnya di jalur pantai selatan itu kan ada mitos ya, Nyi Roro Kidul gitu ya. Mohon maaf sekali gitu. Ini kalau menyinggung sebagian dari kita. Ya. Itu pertama, benar enggak itu Nyi Roro Kidul ada atau tidaknya? Kemudian ada yang meyakini, oh itu benar. Kemudian ada yang menyembahnya. Loh, menyembah selain Allah itu tidak harus sujud, enggak Pak. Enggak harus itu. Tidak harus dengan sholat menghadap dia, enggak. Enggak harus ruku, enggak. Tetapi cukup kita, mohon maaf, cukup kita takut. Ya, mitosnya kalau ke Parangtritis itu enggak boleh pakai pakaian hijau, baju hijau, peci hijau, kaos hijau, semuanya nggak boleh. Ada rasa takut di situ. Ini sudah termasuknya ibadah kepadanya, yang masuk ke dalam khauf. Ini masuk ke dalam akidah, Pak. Ya. Jadi nama ibadah kepada selain Allah Ta'ala itu tidak hanya tidak harus sujud kepadanya, nah itu. Kemudian yang kedua adalah illallah, kecuali Allah. Itu musbit, ya, musbitan al-ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Penetapan bahwasanya ibadah itu haknya Allah,
ibadah kita itu hanya Allah Ta'ala semata. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan penyembahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak penyembahan itu yang besar maupun yang kecil. Bahkan dalam khauf saja itu tidak boleh kan. Fala takhafun wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut kepada mereka dan takutlah kepada aku in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Nah, di sini ada dua rukun. Pertama adalah nafi, yaitu kalimat la ilaha, menafikan keberhakan selain Allah Ta'ala untuk disembah. Dan yang kedua itsbat, yaitu penetapan keberhakan untuk disembah itu hanyalah Allah Ta'ala semata. Kemudian amma syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah itu ada 8 yang beliau sebutkan di sini. Pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahl, ilmu yang meniadakan kebodohan, ikhlas. Yang kedua al-munafi lisyirki, keikhlasan, pemurnian agama, pemurnian ucapan tersebut yang meniadakan kesyirikan. Yang ketiga al-yaqinu al-munafi lisyak, keyakinan yang meniadakan keraguan. Yang keempat as-sidqu al-munafi lil kadzib, jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ini meniadakan kedustaan, ya, seperti orang munafik, ya. Maksudnya orang munafik cuma mengatakan la ilaha illallah, ya, tapi sebenarnya dalam hatinya itu mendustakan. Kemudian al-mahabbah al-munafiyatu lil bughdhi, cinta, suka dengan kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah, ini meniadakan marah dan tidak suka. Al-inqiyadu, ketundukan, kepatuhan. Al-munafi litarki, yang meniadakan untuk meninggalkan la ilaha illallah dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Yang ketujuh al-qabul, menerima, ya, ini yang menafikan lirraddi, ya, untuk menolak, ya. Kemudian yang terakhir al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengkufuri, ya, apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak benar. Semua yang disembah selain Allah Ta'ala, entah itu patung, entah itu Nyiro Kidul, entah itu fulan dan fulan, ya, ini harus dikufuri semuanya. Coba kita lihat bagaimana penjelasan dari syurut la ilaha illallah. Ini beliau tidak hanya sekedar menuliskan di sini, melainkan ada setiap syarat itu dalilnya masing-masing. Ini juga memberikan isyarat bahwa la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar ucapan, melainkan juga ada yang harus dilaksanakan, gitu. Ya, harus dilaksanakan. Ikhwan fiddin, kita pernah mendengar ya bahwasanya la ilaha illallah itu kan miftahul jannah gitu ya. La ilaha illallah itu atau syahadat itu menjadi kuncinya surga. Ya, kuncinya surga. Yang namanya kunci itu nggak mungkin mulus seperti ini, Pak. Nggak mungkin ya. Mesti dia ada gigi-giginya. Kan gitu ya. Nggak ada kunci yang tanpa gigi, itu nggak ada. Ya, ngapain buat kunci tapi nggak ada giginya, nggak bermanfaat gitu. Ya kan fitin lah, gigi dari dari kunci surga tersebut. Ini adalah ya syarat dari la ilaha tersebut. Apa saja itu? Yang pertama al-ilmu, mengetahui, benar-benar mengetahui makna dari la ilaha illallah. Ini sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man mata, barang siapa yang meninggal wa huwa ya'lamu, sedangkan dia mengetahui benar
bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Dia mengetahui. Tapi enggak cuma mengetahui saja, Pak. Tidak hanya mengetahui saja. Cukup mengetahui kemudian enggak mengamalkan, kemudian enggak tunduk, ya enggak bisa. 8 syarat ini harus menjadi satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisah gitu. Harus diyakini benar. Ya, harus diyakini la ilaha illallah tersebut, makna di la ilaha illallah itu bahwa tidak ada selain Allah Ta'ala yang boleh disembah. Kalau disembah banyak, gitu, banyak. Tetapi semua yang disembah selain Allah Ta'ala itu tidak ada keberhakan untuk disembah. Maka di sini ada keyakinan mi'atun bil mi'ah, 100%, tanpa ada keraguan. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka harus yakin sebenarnya bahwa selain Allah Ta'ala itu tidak ada keberhakan untuk disembah. Ini sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan aku ini, kata Nabi, adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun, seorang hamba, ya, tidak ada seorang pun hamba yang bertemu dengan Allah Ta'ala. Kapan seorang hamba itu bertemu dengan Allah, Pak? Meninggal, kan? Nggak mungkin dia nggak meninggal bisa bertemu dengan Allah. Ya, nggak mungkin. Ya, semua yang bertemu dengan Allah itu meninggal. Ya, meninggal dulu. Ghaira syakin fihima, dia nggak ada keraguan di dalam syahadat la ilaha illallah wa anna rasulullah wa anna Muhammad rasulullah, itu nggak ada keraguan di dalamnya, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Yang selanjutnya itu ikhlas. Nabi alaihissalam menyatakan as'adun nasi bi syafaati, orang yang paling bisa gembira dengan syafaat Nabi Muhammad, orang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, itu bukannya orang yang banyak sholawat, nih sholawatnya yang nggak karuan, ya, bukan orang yang hanya sekedar dia mengatakan uhibbuka ya Rasulullah, saya mencintai engkau ya Rasulullah, bukan orang yang banyak-banyak syair-syairan, ya, terhadap Nabi SAW. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW menyatakan as'adun nasi bi syafaati, orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku itu adalah man qala la ilaha illallah, orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, benar-benar ikhlas dari dalam jiwanya, dari dalam hatinya, murni, benar-benar murni ketika dia mengucapkan kalimat tauhid itu. Ya, benar-benar ketika ucapan itu diucapkan, la ilaha illallah itu diucapkan, itu nancep benar dalam hati gitu. Enggak cuman sekedar ucapan lisan tanpa ada, ya, getaran dalam hati. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sidqu, jujur. Jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Nabi SAW menyatakan ma min ahadin, tidak ada seorang pun, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, sidqan min qalbih, dengan benar-benar jujur dari hatinya, illa harramahullahu 'alan nar,
kecuali Allah Ta'ala mengharamkan dia dari api neraka. Ketika ada orang mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia sujud kepada patung, kira-kira jujur enggak nih? Enggak jujur. La ilaha illallah itu kalau jujur, ya dia enggak akan menyembah selain Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran itu, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan itu orang beriman dicampuri dengan kesyirikan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia masih mempunyai keyakinan kepada yang lainnya. Masih banyak nggak Pak? Orang yang syahadat masih pakai jimat. Mohon maaf. Masih Pak? Masih. Jadi jujur mboten? Mboten jujur dalam mengucapkan kalimat tauhidnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mahabbah. Kita percepat ya. Al-mahabbah, cinta. Nabi SAW menyatakan, ma min ahadin Nabi SAW tidak ada dalilnya, jadi ini. Fayuhibbullahu wa la yuhibbu ahadan ma'allah. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah wajib baginya untuk mencintai Allah Ta'ala, untuk mencintai karena Allah Ta'ala juga, dan tidak boleh mencintai bersama Allah. Bersama Allah maksudnya dia mencintai selain Allah seperti dia mencintai Allah Ta'ala. Itu maksudnya mencintai Allah, mencintai bersama Allah Ta'ala, ma'allah. Wa yuhibbu kulla man amarallahu bimahabbatihi. Dan wajib bagi kita juga untuk mencintai setiap apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita cintai. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mencintai Al-Quran, kita cintai Al-Quran. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mencintai Rasul dan Nabi-Nya, maka kita cintai mereka. Nah, di antaranya ini di antaranya ya, mencintai amal kebaikan. Maka dalam doa itu, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dalam doa nggih, dalam Al-Qur'an itu. Ya Allah, habib ilainal iman. Ya. Berilah kami rasa cinta terhadap iman, terhadap la ilaha illallah, terhadap amal soleh. Habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiasi kami ini dengan keimanan itu. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan berilah kami rasa tidak suka, rasa benci terhadap kekafiran, kemaksiatan, kekufuran, dan yang lainnya itu. Ya. Ini dari Al-Quran, dari sunnah juga pun ada. Ya. Dari sunnah juga ada. Nabi SAW mengajarkan untuk berdoa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya al-ikhlas. Ini seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Kemudian yang selanjutnya al-inqiyad, tunduk dan patuh. Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini Pak, ketika kita ini sudah menyatakan diri, bersaksi bahwasanya Tuhan kita itu hanyalah Allah Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW itu Nabi kita, ya, utusan yang diutus kepada kita. Kita pun juga menyatakan mahabbah kepada Nabi SAW. Maka berlaku ayat ini, fala wa rabbika, demi Rabbmu, demi Allah. Allah Ta'ala sendiri yang bersumpah dengan dirinya sendiri.
La yu'minun, mereka itu tidak beriman. Tidak beriman hatta yuhaqqimuka, sampai mereka itu berhukum kepada, minta hukum kepada Nabi alaihi salatu wassalam fima syajara bainahum, dalam apa yang menjadi persengketaan mereka. Summa, kemudian la yajidu fi anfusihim harajan, sampai mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka haraj, rasa tidak suka, rasa haraj itu sesuatu yang dia nggak suka gitu. Mimma qadaita, dari apa yang telah kamu putuskan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan benar terhadap hukum yang Nabi alaihi salatu wassalam putuskan. Ini ada yang mengatakan sebab turunnya ayat ini, Pak, itu ada orang munafik yang bersengketa dengan orang Yahudi. Ya, ada orang munafik yang bersengketa dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tahu Nabi Muhammad SAW pasti kalau memutuskan adil. Maka orang Yahudi tadi itu minta minta peradilan itu kepada Nabi Muhammad SAW, ngajak orang munafik tadi. Tapi orang munafik tadi tidak mau. Ya, tidak mau. Ya, dia inginnya kepada dukun. Kepada dukun gitu. Akhirnya karena orang Yahudi tadi bersikeras, maka tetap kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian diputuskan oleh Nabi alaihi salam, oh ini hukumnya seperti ini, tek gitu. Tapi enggak terima ini orang munafik. Ya, tidak terima dengan keputusan Nabi alaihi salam. Akhirnya dia ngajak orang Yahudi tadi ke Abu Bakar, ke sahabat Abu Bakar. Ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kan nggak bisa memutuskan. Kalau sudah diputuskan Nabi SAW, ya kemana lagi, yang bilang nggak bisa. Ya. Akhirnya keputusan Abu Bakar ya seperti keputusan Nabi SAW. Nggak terima lagi ini orang munafik. Akhirnya datanglah kepada Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab ini yang luar biasa, sampai dijuluki Al-Faruq. Coba bagaimana keputusannya Umar ini? Beliau bilang, sudah datang kepada Rasulullah, sudah. Kepada Abu Bakar, sudah. Ya sudah. Tunggu di sini. Beliau masuk ke dalam rumah, ambil pedangnya. Begitu keluar, mana tadi yang minta keputusan? Saya, langsung dipenggalkan. Orang munafik tadi langsung dipenggal. Inilah keputusan orang yang tidak terima dengan keputusan Nabi alaihi salatu wasallam. Langsung dibabat gulune. Keputusan Umar radhiyallahu taala anhu untuk orang yang tidak menerima keputusan Nabi alaihi salatu wasallam. Udah datang kepada Nabi, sudah diputusin, ngapain lagi minta kepada Abu Bakar, kepada Umar? Ya sudah, itulah keputusan Umar. Malah jadi hilang nyawanya itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, fala wa rabbika la yu'minun, tidak beriman ya, sampai kita memutuskan suatu perkara itu kepada Nabi SAW, dan kalau sudah diputuskan ya harus benar-benar taslim, benar-benar menyerahkan diri. Ya sudah, ini yang yang diputuskan oleh Nabi SAW, langsung terima ya, seperti para sahabat gitu Pak, seperti para sahabat. Nggak ada sahabat yang bukan sahabat sebenarnya. Nabi SAW memutuskan pada waktu itu ada dua orang yang bersengketa masalah pengairan sawah. Itu saya lupa sahabat siapa gitu. Kemudian Nabi SAW memutuskan ya sawahnya itu dialiri dari atas dulu. Dari atas dialiri, nanti kalau sudah penuh nanti baru sawah ke bawah-bawahnya gitu. Nah, ini orang nggak terima dengan keputusan Nabi SAW. Kemudian dia bilang kepada Nabi SAW, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Muhammad, ya langsung begitu. Innalillah ya.
Kemudian dia mengatakan, i'dil, berbuatlah adillah. Fa innaka lam ta'dil. Sesungguhnya kamu ini belum adil. Nabi langsung marah. Ya. Kalau saya nggak adil, man ya'dil? Siapa lagi yang adil? Kalau saya nggak adil. Kalau saya nggak adil, terus siapa lagi yang adil? Kemudian orang tadi berlalu, Nabi SAW menyatakan, sayakhruju min hadzal rajul min dha'dha'i hadzal rajul, akan keluar dari anak keturunan orang ini ya qaumun, sekelompok kaum yang mereka membaca Al-Qur'an tetapi ya, la yujawizu hanajirahum. Ya, mereka membaca Quran tetapi tidak sampai ke hati, hanya sampai ke kerongkongan saja. Sampai beliau menegaskan, kalau saya menemui kelompok itu ya, maka saya akan memerangi mereka. Siapa mereka ini? Adalah orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij. Nabi saja itu dikatakan nggak adil, Pak. Apalagi kita. Ya kan? Nabi saja itu dikatakan nggak adil, apalagi hanya sekedar kepada kita itu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-qabul, menerima. Akan tidak boleh, ya, tidak boleh menolak ya, dari ucapan la ilaha illallah tersebut. Orang nggak mau mengucapkan la ilaha illallah maka tidak termasuk dari orang muslim. Seperti keadaan mereka orang-orang jahiliyah. Sifati ya, Allah Ta'ala mengabarkan dalam Al-Quran, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya, mereka apabila dikatakan kepada mereka itu, qulukanlah oleh kalian ucapan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong. Sombong di sini maksudnya mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah itu. Wa yaqulun, bahkan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami untuk seorang yang syair, untuk hanya sekedar syair, penyair, ya, majnun, orang gila? Subhanallah. Mereka menjuluki Nabi SAW itu syair dan juga majnun. Ini agak apa nih? Kemudian yang terakhir adalah al-kufru, ya. Kufur. Maksudnya apa? Kufur terhadap setiap apa yang disembah selain Allah. Mengkufuri semua, ya, semua hal yang disembah selain Allah Ta'ala harus dikufuri. Ya kan fitina azanillahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada tanbih, ada peringatan dari syarah. La budda fi kalimatil ikhlas min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Wajib di dalam mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan itu, maksudnya adalah di dalam ucapannya, di dalam amal, dan juga di dalam keyakinan. Enggak cuman hanya sekedar di lisan, tetapi harus lisan, amal, dan keyakinan dalam hati. Selanjutnya ya konfitin, satu lagi yang kita bahas, yaitu masalah mahabbah, cinta. Ya, masalah cinta. Cinta itu terbagi menjadi 3. Pertama, mahabbah ma'allah, cinta bersama Allah. Cinta bersama Allah itu maksudnya dia mencintai sesuatu seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini maksudnya ke syirik. Syirkul mahabbah. Syirik dalam masalah kecintaan. Sebagaimana orang-orang musyrik jahiliyah, mereka mencintai Lata, Uzza, Mana, Suwa, Yahud, Ya'uq. Ya. Mereka mencintai berhala-berhala itu sebagaimana mereka mencintai Allah Ta'ala. Ini lihat Pak.
Orang musyrik dahulu itu bukan nggak kenal Allah, enggak. Bukan mereka benci kepada Allah, enggak. Mereka itu cinta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang mengucapkan itu. Yang Allah Ta'ala sendiri yang memberikan tahu kepada kita bahwasanya mereka cinta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." Sebagian manusia ada orang menjadikan selain Allah Ta'ala itu sekutu-sekutu, yaitu orang-orang musyrik dahulu. Menjadikan Allah Ta'ala sekutu-sekutu, baik itu berhala, baik itu jin dan yang lainnya. Ya. Sifat mereka bagaimana? Yuhibbunahum, mereka cinta kepada berhala tersebut. Ya, kalau orang-orang musyrik Quraisy itu kan terkenal ada 3 nih. Uzza, Manah dan Lata. Itu kan? Mereka cinta banget kepada Uzza, kepada Manah dan Lata itu. Sebagaimana kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk ke dalam syirik akbar. Ketika ada sebuah cinta kepada selain Allah Ta'ala seperti kecintaan kita kepadanya, ya, sampai menyembahnya, ya, sampai takut kepadanya, ini ya, masuk ke dalam ranah kesyirikan. Karena kesyirikannya adalah syirik akbar. Maka harus hati-hati benar. Ya, jenengan yang sudah beristri, jenengan yang sudah punya momongan, ya, putra putri yang sudah punya cucu, jangan sampai ya, kecintaan ya, kita itu melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana gambarannya? Gambarnya gini, Pak. Kita cinta kepada istri kita, ya. Jadi dia minta ini, minta itu. Kita, Masya Allah, berusaha benar itu. Berusaha benar untuk bisa merealisasikan apa yang dia minta. Lah, usaha kita ini sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Sampai meninggalkan sholat, kita sampai nggak terpikir sholat, nggak terpikir puasa. Yang penting istri saya bisa ridho dengan saya karena saya cinta. Wah, ini maksudnya kerana kesyirikan itu. Karena dia sudah cinta kepada istrinya seperti dia cinta kepada Allah SWT. Oh, ini nggak boleh. Takut istri, Pak? Istrinya. Masya Allah. Ada, Pak? Pemeriksaan? Wah, harus diobati nih gitu. Masya Allah. Cinta boleh, nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah mahabbatu lillah, cinta karena Allah. Ya, cinta karena Allah, dan ini wajib. Kalau ini cinta karena Allah itu wajib. Seperti Nabi SAW, seperti Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi SAW, baik itu dari kalangan sahabat, begitu juga dari kalangan umatnya yang menyatakan cinta kepada Nabi SAW, dan umatnya yang menyatakan tunduk kepada Nabi SAW, kepada syariatnya. Maka harus seperti ini, Pak. Sifat orang mukmin yang benar-benar cinta kepada Nabi SAW itu seperti ini. Apa itu? Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir. Ya, keras terhadap orang kafir. Di sini maksudnya bukan ada orang kafir terus bunuh, bukan. Ada orang kafir terus diejek-ejek, bukan. Enggak seperti itu. Keras di sini maksudnya keras dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Oh, enggak bisa, enggak ada toleran di dalam ranah agama. Enggak ada. Kalian punya punya hari raya, ya silakan. Ya, silakan. Saya tidak akan ikut campur di dalam hari raya kalian.
sampai jaga pun enggak. Karena bentuk kita rela terhadap ya apa yang mereka kerjakan itu ya termasuk menjaga kan, ya walaupun itu dengan keamanan. Toh di Indonesia itu negara aturan gitu kan, sudah ada yang berwajib itu, sudah ada yang berwajib untuk menjaga semua peribadahan gitu. Masalah ranah agama maka tidak ada toleransi sama sekali dengan yang namanya kekafiran. Tetapi kita juga dituntut untuk lemah lembut kepada mereka. Allah Ta'ala menyatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian itu mencaci maki mereka. Jangan kalian kaum muslimin mukminin tidak boleh mencaci maki Tuhan mereka. Padahal kan hak ya. Mencaci maki Tuhan mereka itu hak. Ya, tetapi Allah Ta'ala menegur enggak boleh. Ya, tidak membolehkan kita untuk mencaci maki mereka. Itu, Masya Allah. Dan bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Ada orang Yahudi yang anaknya sakit tetap ditengok. Luar biasa Pak. Ini muamalah ya, sosial ya, dituntut untuk kita, kepada kita ini dituntut untuk bermuamalah dengan baik ya. Kemudian yang ketiga, mahabbah yang ketiga adalah mahabbatun tabi'iyah, secara naluri ya, secara naluri seperti seorang bapak ya, sayang, cinta kepada anaknya, seorang guru kepada muridnya ya. Ini secara tabii saja, secara manusiawi gitu. Secara manusiawi yang namanya suami cinta kepada istrinya, istri kepada suaminya. Kalau enggak ada cinta ngopot, tidak nikah. Nah gitu. Ya. Yang mana fitin azani Allahu wa iyyakum. Di dalam mahabbatun lillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa hal. Kita mencintai karena Allah itu dalam apa toh? Pertama adalah dalam amal. Ya, dalam amal yang amal tersebut itu dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala cinta keimanan, kita cinta kepada keimanan tersebut. Allah Ta'ala cinta kepada perbuatan baik, maka kita pun juga cinta terhadap perbuatan baik tersebut. Yang kedua al-amil, yang mengamalkan. Maka wajib bagi kita untuk mencintai orang yang berbuat baik dan semua makhluk yang berbuat baik. Malaikat berbuat baik, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Para nabi, para rasul, para salihin, para syuhada, maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Kemudian zaman, waktu, ya, waktu yang afdal, ya, waktu yang yang Allah Ta'ala beri keutamaan di situ seperti Ramadan, maka wajib bagi kita untuk cinta terhadap waktu tersebut seperti cinta terhadap Ramadan. Yang terakhir, al-amkinah, tempat. Allah Ta'ala dan Rasulnya cinta kepada Makkah, kepada Madinah, maka wajib bagi kita untuk cinta Makkah, cinta Madinah. Nah terus itu ada ungkapan hubbul watan minal iman. Apakah kita ada kewajiban untuk mencintai negara kita? Ada kewajiban untuk menjaga, ya, untuk menjaga tempat kelahiran kita, Pak. Ada kewajiban untuk menjaga itu, menjaga keamanan, menjaga kelestarian, ya, menjaga kebersihan lingkungan. Ada kewajiban untuk menjaga itu semua. Ya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sekiranya ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang kita pelajari tadi. Ya. Kita cukupkan di malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya nggih.
Hafal surah Az-Zalzalah sampai An-Nas, sampai lancar. Oke, sampai berani imam tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.